Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi teman-teman yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke teman-teman, kali ini di depan gua ada motor Matic Yamaha Mio. Dan hari ini gua akan membagikan tips kepada teman-teman semua. Sebenarnya ini sepele sih tipsnya, dan memang jarang banget orang tahu dan jarang memperhatikan hal sepele ini. Jadi tadi gua habis ganti kampas rem belakang. Gue mau ngasih tips ke teman-teman supaya kita tahu nih keadaan kampas rem kita masih tebal apa udah tipis, tanpa kita harus membongkar ban motor kita gitu. Untuk di bagian rem belakang ya ini ya, karena kan kebanyakan motor-motor sekarang rem depannya udah pada cakram. Jadi kalau rem belakang kan masih ada sebagian motor yang masih pakai rem kanvas biasa atau rem tromol gitu kira-kira. Contohnya di motor Mio yang satu ini nih, Yamaha. Di sini juga remnya masih tromol. Nah, kalau rem tromol kan kita kan nggak bisa ngeliat tuh kampasnya karena ada di dalam tromolnya ini. Kalau kita mau lihat masih tebel atau tipis kan kita harus buka dulu tuh bannya, kita harus copot dulu bannya supaya gampang. Gua kasih tips ke teman-teman semua, nggak perlu teman-teman repot-repot untuk nyopot ban untuk mengetahui kampas kita masih tebel apa enggak gitu. Cukup dari sini aja nih teman-teman. Di sini ada tanda nih yang jarang banget orang tahu nih tandanya, atau mungkin jarang banget diperhatikan karena tanda ini tanda sepele gitu. Nah di sini nih, kalau di Matic Yamaha Mio yang lama sama seperti kayak Mio Soul ini, Mio yang karbu atau Mio Sporty, kemudian Mio Soul yang karbu, sama seperti ini ya, gitu kira-kira. Kalau untuk yang injeksi atau yang Mio ke atas gue nggak tahu ya, karena belum lihat mesinnya. Maklum hanya pemakai aja, pemakai dan penghobi gitu ya. Gue bukan bengkel gitu. Nah ini di sini nih. Nah teman-teman bisa diperhatikan di sini ada tanda petunjuk nih. Biasanya kalau bawaan motor yang masih standar nih, di sini ada tandanya seperti ini nih. Dia kayak seperti petunjuk gitu. Nah ini karena kampasnya baru diganti sehingga petunjuknya nih agak menunjukkan ke garis yang ini nih. Kalau dia menunjukkan dari petunjuk ini ke garis yang ini sejajar gitu posisinya, ini tandanya kampasnya masih tebel ya. Di sini masih tebel. Kalau petunjuk tanda panah ini menunjuk ke tanda yang ini nih, ini tandanya masih tebel. Seiring berjalannya waktu, seiring pemakaian motor teman-teman yang sekian lama, sekian hari, sekian kilometeran, pastikan teman-teman pasti menggunakan rem dong. Dan remnya semakin lama semakin habis, akan semakin tipis. Nah dia kalau sudah semakin habis semakin tipis, petunjuknya ini ke bawah sini nih. Kalau misalnya petunjuknya ini udah menunjukkan ke tengah-tengah, ini tandanya nih kampasnya udah mulai tipis nih teman-teman. Ini kan masih menunjukkan di tanda yang ini nih lurus, sejajar garis lurus, berarti tandanya kampasnya masih tebel. Nah seiring berjalannya waktu kan otomatis kan ininya harus kita kencengin karena rem kita semakin dalam. Artinya rem ini kan semakin dalam, rem handle-nya semakin dalam kan pasti nggak nyaman dong kalau ngerem semakin dalam seperti itu. Maka dari itu kan pasti otomatis ininya kita kencengin nih, baut Mickey Mouse-nya nih. Nih baut Mickey Mouse-nya kita kencengin seiring berjalannya waktu. Kita kencengin terus, pasti ininya akan turun mengikuti tuas remnya. Sehingga kalau dia sudah semakin turun, udah semakin ke tengah sini, dan apalagi udah semakin ke bawah, berarti ini remnya udah tipis, kampas remnya. Itu waktunya kita ganti. Jadi untuk ngeceknya tuh nggak perlu copot ban, cukup dilihat dari tanda panah ini. Karena tanda panah ini mengikuti tuas remnya. Semakin rem kita handle remnya kitanya semakin dalam, otomatis ininya semakin kita kencengin lagi, sekian hari, sekian bulan mungkin kita kencengin, pasti ininya akan turun karena dia mengikuti tuas rem ini. Ini kalau di Matic Yamaha yang lama nih kira-kira begitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman juga mudah dan nggak perlu harus copot ban untuk ngecek remnya masih tebel apa enggak, kira-kira begitu ya. Ini untuk di Matic Yamaha. Nah untuk di Matic Honda kebetulan gue ada contoh di sini motor Scoopy ya, Scoopy yang injeksi nih. Mungkin kayaknya sih mesinnya sama.
Mesinnya kayaknya sih sama sih dengan motor Honda Beat atau Honda Vario mungkin ya, sama ya, gue juga nggak tahu. Jadi kalau di motor Honda atau di Matic Honda nih dia begini nih, dia ada tanda colakannya seperti ini nih, tuh di deket sininya nih tuh. Nah, bisa teman-teman lihat nih di video nih kelihatan nih mudah-mudahan. Nah, ini ada tanda kayak segitiga gitu. Nah, kalau misalnya di bagian tuasnya ini di bagian tuas nih dia. Ini di bagian tuas ini dia ada seperti lancip gitu teman-teman. Seperti lancip tanda panah. Nah, seperti lancip tanda panah ini. Ini kalau lancip tanda panahnya ini sudah menunjukkan ke dekat yang tanda segitiga ini nih, itu tandanya memang udah waktunya kampasnya diganti. Kalau di Honda Vario seperti itu. Ini ada tanda lancip segitiga ini. Nih dia di sini nih kelihatan nih, tuh ada kayak tanda segitiganya nih di bagian tromolnya. Nah, dia kalau udah hampir ketemu atau udah mulai mendekati tanda ini, bagian tuasnya ini nih yang segitiganya ini, itu tandanya kampasnya udah mulai habis. Ya karena ini tadi ini mengikuti gerakan tuas rem ini. Seiring berjalannya waktu, seiring motor kita pakai setiap hari, kita pakai ngerem kan pasti otomatis semakin dalam. Ininya kan semakin kita kencengin lama-lama ininya turun. Nah, sehingga semakin turun berarti itu tandanya kampasnya udah mulai tipis. Ya, jadi di situ teman-teman. Kayaknya sih ini sama sih seperti motor Honda Beat atau Honda Vario, mungkin sama kali gitu. Karena ini Matic Honda ya, yang lumayan udah masih baru ini motor Scoopy ini. Jadi seperti itu ya. Nah ya, sama seperti kayak di Mio nih. Nah, kalau di Mio begini nih tandanya. Jadi teman-teman nggak perlu repot, nggak perlu buka-buka ban, menerka-nerka. Aduh gimana ya, ini masih tebel apa enggak nih kampas gua, atau udah tipis apa belum, kan begitu. Jadi langsung aja dilihat dari tanda ini ya, patokannya seperti itu teman-teman. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru mampir, baru ngeliat video ini, bisa dicek di video-video gue sebelum-sebelumnya. Banyak tips dan banyak info-info menarik tentang seputar dunia otomotif. Semoga bisa menghibur untuk teman-teman semua. Terima kasih yang udah selalu dukung channel gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.